lewat sistem majtubun. Untuk bertemu Allah itu ada dua sistem, Pak. Wasilun dan majtubun. Apa wasilun, apa majtubun, ini yang harus perlu kami sampaikan. Wasilun adalah sistem di mana hukum syariat yang ada pada diri jenengan dari Rasulullah harus ditegakkan. Di sela-sela itu hukum hakikat juga jenengan tegakkan. Itu sistem wasilun. Bagaimana caranya bertemu Allah lewat wasilun? Yang jelas di situ adalah menegakkan hukum hakikat di tengah-tengah menegakkan hukum syariat. Ini di tengah-tengah umat yang bersyariat saja bisa diterima. Waktu sholat 5 waktu ya tetap sholat. Waktu puasa tetap puasa. Tapi rohaniah sampean berlaku hakikat di tengah-tengah itu. Orang lain tidak tahu, yang tahu cuman Allah. Terus sistem yang kedua adalah majtubun. Majtubun orangnya, perilakunya itu jadab. Ini lebih mudah daripada wasilun. Lebih mudah. Nah, sistem majtubun ini adalah sistem yang sudah tidak lagi menghiraukan hukum syariat. Ada perilaku yang perilaku itu nanti jenengan itu akan hilang kesadaran. Ada. Selama ini kami belum pernah menjelaskan gitu. Baru kali ini. Selama ini ya belum tahu belum ada yang minta lewat sistem majtubun. Saya sendiri juga tidak meleki, medit enggak. Kalau itu sudah keputusan Anda, monggo. Bagaimana trap-trapnya? Jenengan harus tinggalkan seluruh aktivitas manusia. Inilah yang kulo maksud khalwat secara khusus saja. Yang khalwat ini juga sering dilakukan oleh beliau-beliau para kekasih Allah. Contoh Raden Said, waktu dia Joko kali di jasati sholat, landak dong, menang, makan tinggalkan apapun, topo dong. Anak istri tinggalkan, harus tinggalkan sampean. Karena nek gak sampean tinggalkan, jenengan terpengaruh. Hatimu terpengaruh dengan selain Allah ini, akhirnya masuk di dalam hati. Karena gak ada pembahasan atau pengajaran seperti yang di wasilun. Teman, pergaulan sudah tinggalkan. Kemana kan jenengan? Terserah. Di dalam loteng, gak keluar-keluar, gitu. Udah. Lugus engko gak luwe. Oh, iku gak usah dibahas. Kalau sudah majtubun, wis gak mikir mangan, ya wis gak mikir ngombe, gak mikir saya ini nanti makan apa, minum apa, gak terfikirkan. Hanya satu perbuatan hati jenengan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Setiap detik, setiap waktu wis nggak ada hati sampai bicara apapun kecuali hanya berdik. Dengan begitulah nanti lama kelamaan akalmu gendeng nang Allah, maksudku gak gendeng nang bojone. Ayo pilih ndi ibu, sampai duwe suami gendeng nang Allah dengan gendeng nang garwane wong liya. Ya milih gendeng nang Allah toh ya Bu ya. Saking gendengnya, saking mahabbahe hati iki pada Allah, dikarenakan terus setiap napas detik mendawamkan zikir, maka biasanya akal ini langsung dicabut Allah. Sukmo iki dicabut Allah, laksana sampai seperti orang tidur. Orang tidur itu kewajiban sholat enggak? Halo? Enggak. Fikih manapun mengatakan orang tidur, orang semaput bigori aklin isinya enggak wajib sholat 5 waktu, kecuali nanti kalau sudah bangun, sudah sadar baru sholat wajib. Lanjenengan namanya majtubun, baik akal maupun hati, urusan dunia itu dicabut Allah. Ini disebut majtubun, orangnya jadab. Umpama ditanya, Gus dari mana? Saya kan dari Surabaya. Nanti ditanya, jawaban saya itu tidak jawab dari Surabaya, enggak. Sapiku mana pitu. Pertanyaannya itu dari mana, jawabannya sapiku mana pitu. Sapiku, sapi saya melahirkan 7 anak, kan nggak sambung, nggak sambung. Baju sak bajuan ya, mohon maaf Pak,
nggak dinis kayak biasanya tadi sopan dah. Kadang nggih, mohon maaf nggih, ada sampah telanjang. Akhirnya gak dibawa Pak Lurah nanggoni menur kira-kira. Hah? Iya dah. Kecuali sampai diem di kamar, diem min asrofil majalis di gua, di hutan, di sungai. Sudah nggak bicara sama orang dan lain sebagainya. Boleh, terserah. Milih sing majetubun nopo sing wasilun, monggo. Tapi jujur saya wasilun. Tapi bukan berarti saya tidak memberikan yang minta majetubun. Nah, tetap nek jenengan siap lahir batin, siap gendeng, monggo. Ini lebih cepat. Cara kita numpak itu ke Jakarta itu kita ngetol, jalan tol. Si wasilun lewat jalan umum. Yes, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ketika saat kerja kami itu selalu hatiku terpaut hanya Allah. Iki wasilun, Mbak. Akhirnya dikasih cara. Surat Al-Insan 2526. Itu caranya. Wadhkur Muhammad isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore waktu kau kerja bersosialisasi dengan manusia, tetap hatimu berzikir sirrul asrar. Hanya zikir la ilaha illa anta, itulah Anda akan bisa bertemu pada Allah, karena zikir tersebut sebagai salah satu kunci untuk membuka alam musyahadah, membuka alam makom musyahadah, alam pertemuan pengusulan Anda kepada Allah. Apa dibaca la ilaha illa anta, la ilaha illa anta begitu? Tidak. Sirul asrar itu Pak yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Anta itu kan kamu, huwa kan dia, nek dia kan jauh, nek anta berarti kamu dekat. Berarti jenengan dalam hati ada iman, ada rasa kalau Allah itu dekat. Bentuknya dekat, prakteknya waktu jenengan kerja, hati jenengan harus ada rasa, ada iman, bahwasanya apa pergerakan dan muncul dari diri jenengan bekerja itu tidak Anda akui dari Anda, tapi di dalam hati Anda itu merasakan, meyakini kalau itu adalah af'alullah. Itu caranya. Setiap napas yang keluar af'alullah. Mata melihat tidak diakui, kita yang bisa melihat tapi Allah. Telinga mendengar, bukan kita yang mengakui yang bisa mendengar tapi Allah. Jadi dalam hati sampai ikut gemuruh keakuan Allah. Itu caranya. Legus kira-kira nanti pekerjaanku iki mboten rusak ketika hati terus fokus semuanya itu adalah Allah. Gak usah dipikir. Itu semuanya itu nanti Allah yang memproses panjenengan. Contoh dalam sholat mawon, kalau hati itu dipenuhi sirul asrar, dzikir rasa, dzikir iman yang tidak mengucap ini, bila sautin wa kalamin wa lafdin, jasmani kita melakukan sholat, awal proses itu jenengan pasti akan lalai, lupa hitungan rokaat dan sunat. Kadang rukunnya sholat lalai kita. Habis takbir kita baca Fatihah, setelah itu kita baca surah, setelah itu kita rukuk, langsung sujud. Kira-kira gak rusak rukun sholat secara syariat? Monggo sampean tidak, karena Anda dilalaikan Allah. Sebab jenengan hanya ingat pada Allah. Kadung ati iki nikmat muraqabah terhadap Allah, maka lalai kita pada selain Allah, termasuk hitungan tadi. Udah nggak apa-apa, jalankan aja terus, nanti Allah sendiri yang memproses jenengan ini. Kadung jenengan iki bersenggama ambek istri suami, lali ambek urusan dia. Lah ngoten nggih, karena nikmatnya bersenggama. Sama nikmatmu bertemu Allah di dalam muraqabah, apalagi di musyahadah, itu sudah nggak bisa jenengan bandingkan dengan kenikmatan duniawi. Akhirnya hatimu lalai dengan hitungan rokaat. Tapi pesanku ojo jadi imam, jangan jadi imam lebih-lebih di musola, nanti makmummu bingung, ya dah. Nanti aja kalau sudah terlatih wasilun jenengan jadi imam gak apa-apa. Jadi akal Allah sempurnakan terhadap syariatnya, hati sempurna datang makrifatnya. Wah enak gini sing dimaksud surat Al-Baqarah 238. Jagalah sholat syariat, juga jagalah sholat hakikat. Jasadmu ya sholat, rohmu ya ikut sholat. Begitu. Jadi caranya jenengan setiap kali apapun kerjaan, apapun hati tetap mendawamkan terus dojo itali Allah, yaitu berzikir sirul asrar. Merasakan, meyakini hati ini apa yang muncul dalam diri jenengan, pekerjaan apapun atau terhadap orang lain,
mensinkronkan hukum syariat dengan hukum hakikat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, itu Rasulullah. Salatlah, kalau dimaknani secara murad ya, munfarid, salatlah kau seperti kau melihat bagaimana aku salat, itu Rasulullah. Kapan ketemu dengan Rasulullah? Berarti kita lewat tabi'ina sholihin sebagai penerus itu. Intinya kama sholaita ala sayyidina Ibrahim millata Ibrahim hanifah. Itulah sholat secara syariat disinkronkan dengan hakikat. Secara syariat usolli tetap usolli, aku sholat, tapi aku ini ditajalikan. Berarti akunya siapa? Allah tak? Bukan berarti Allah sholat, ngono gak lo ya? Berarti sing duweni sholat itu adalah Allah. Sama bersolawat, berdoa, tetap wasilun, itu jalankan. Terus bagaimana cara menjalankan? Sama. Shollu kama ra'aitumuni usolli, bertajalilah waktu jenengan itu melakukan syariat bersolawat, melakukan doa terhadap orang tua yang sudah meninggal, terhadap anak yang besok masa depannya itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Tetap waya berdoa, hati kita harus bertajalli. Artinya tidak boleh mengakui dalam hati jenengan itu kita yang berdoa, nggak boleh. Nggak boleh kita ngakui di situ, nggak boleh. Aktivitas apa yang terjadi di dalam doa harus kita tetapkan semua itu datangnya dari Allah. Itu akan menjadi sifat jaisnya Allah, sifat wenangi Allah. Kalau jadi sifat wenangi Allah, in aroda syai'an ayyakula lahu kun, siapa yang bisa menghalangi Allah? Nggak ada. Karena di mata Allah selain Allah itu la haula wala quwwata, yang mempunyai kabeh adalah illa billah. Di situ caranya tetap wasilun itu sesuai dengan syariat